Shalom semuanya, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya dalam program Deep Talk with Pasi. Dan kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami, sehingga setiap kami semakin mengerti kebenaran, dan kami bisa menghidupinya, sehingga hidup kami ke depan, sampai akhir hidup kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita siapkan Alkitab kita, Pengkhotbah pasal 12 ya. Ya, kita akan membaca Pengkhotbah pasal 12 ya. Dan kita akan baca dari ayat pertama dan seterusnya bersama saya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada lagi kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Akhir kata. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap. Diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya. Dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Haleluya. Ya, dari ayat yang pendek tadi di pasal terakhir kitab Pengkhotbah ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Saya melihat ada nasihat yang tulus yang diberikan oleh pengkhotbah kepada kita, Bapak Ibu, bahwa segalanya di bawah kolong langit ini sia-sia, ya. Jadi ketika kita masih punya kekuatan, bahasa dari pengkhotbah tadi, ketika masa muda, gunakan dengan baik sebelum hari-hari yang malang mendekat, seperti nggak ada kesenangan lagi, ya, seperti semuanya sia-sia, seperti menuju pada kematian. Karena di ayat 7 Pengkhotbah 12 ini yang sering saya pakai kalau saya menguburkan orang, debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Ingat, yang nulis ini adalah Salomo. Dengan 1000 perempuan yang dimilikinya, mungkin puluhan ribu lainnya yang tak tercatat, dengan harta benda yang tak habis-habisnya, 666 talenta emas setiap tahun dia dapatkan hanya dengan ongkang-ongkang kaki, dihabiskan dengan pesta pora, membeli banyak perempuan, dan seterusnya. Di masa tuanya, ketika dia tidak lagi bisa menikmati itu, karena ada masanya kan. Apakah 1000 perempuannya Salomo ketika Salomo tua itu meninggalkan dia? Tidak. Tapi maafkan saya, Salomo tidak lagi bisa menikmati perempuan-perempuan itu karena dia sudah tua, sudah jompo.
sudah tidak lagi punya kekuatan, tidak lagi punya hasrat dan seterusnya dan seterusnya. Sia-sia, kata Salomo. Sia-sia, semuanya sia-sia. Belum lagi anak-anak. Saya ngebayangin kalau dia punya 1.000 perempuan, ya taruhlah hanya 30% dari 1.000 perempuan itu yang memiliki anak dari Salomo. 300 orang. Ya. Taruhlah misalnya dari 300 perempuannya Salomo yang memberikan keturunan, hanya 10% saja yang memberikan anak lebih dari 2. Itu saja sudah berapa, saudara? Itu sudah ratusan anak Salomo, darah daging Salomo. Ya, bayangin ratusan anak. Dia bisa hafal anak-anaknya, nama-namanya. Saya nggak percaya, saudara. Ya, apakah dia bisa berbagi kasih dengan adil kepada semua anak-anaknya? Saya tidak percaya. Meskipun itu anak-anak beda mama. Ada yang lahir dari permaisuri, ada yang lahir dari gundik, selir, atau perempuan simpenan. Ya, yang tidak masuk hitungan jadi ahli waris, tapi biar bagaimanapun mereka adalah anak dari benihnya Salomo sendiri. Ada tanggung jawab moral, iman juga sebagai ayah untuk memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Itu firman Tuhan. Kalau mau bisa beri, enggak. Makanya dia bilang, semuanya sia-sia. Di masa tua dia mungkin ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi di masa tua tentu dia tidak efektif lagi, ya. Terlebih dia harus punya kas yang harus keluar untuk membiayai hidup dari 1.000 perempuannya. Belum buat kas-kas pemerintahan yang lainnya. Jadi dia tidak punya lagi uang yang cukup mungkin untuk memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Makanya kalau anak-anaknya setelah dia tua dan mati kemudian saling bertikai satu dengan lainnya, nggak heran. Karena anak-anaknya tidak melihat figur ayah yang terbaik yang mereka miliki. Salomo kehilangan momen itu. Apakah ketika Salomo anak-anaknya ada yang ribut-ribut, mungkin tidak dicatat Alkitab, tapi bertikai, musuhan, tidak akur? Mungkin terdengar di telinga Salomo ketika dia masih hidup di masa tuanya. Makanya dia bilang semuanya sia-sia. Ya. Jadi selama kita masih, bahasa Salomo tadi, muda, selama kita masih bisa punya kekuatan, ayo kita pergunakan itu dengan efektif, dengan efisien mungkin, supaya ketika kita sampai di masa tua kita, ketika kita sudah renta dan jompo, kita tidak merasa sia-sia. Kita jadi orang yang bisa menikmati masa tua dengan senyum bahagia. Paling tidak melihat taburan kita di anak-anak kita, di keluarga kita. Anak-anak berhasil. Entah mereka jadi apa, itu kita kembalikan kepada Tuhan. Suka-suka Tuhan memanggil mereka apa, jadi apa. Tapi mereka berhasil melayani Tuhan di situ. Anak-anak kita punya pasangan hidup, punya keluarga yang nantinya memberikan kepada kita cucu-cucu yang baik-baik semuanya. Yang membuat masa tua kita bahagia karena bisa dekat, intim dengan anak mantu cucu. Sehingga nggak ada tuh pikiran, sia-sia yang kulakukan. Nggak ada. Tapi ucapan syukur senantiasa. Nah saya pengen tuh, paling nggak saya ya, kalau Tuhan izinkan bisa sampai putih rambut nantinya, bukan sekedar putih rambut, tapi maksudnya tua renta gitu. Dikasih Tuhan umur panjang gitu. Saya pengen masa tua saya itu seperti itu, menikmati kebahagiaan. Sehingga masa tua saya tidak pernah sendiri, nggak pernah merasa sendirian, dan kemudian juga tidak pernah merenung di masa tua di depan jendela, menatap hilir mudiknya orang di luar jendela, sambil berkata sia-sia. Seperti terkurung dalam penjara. Meskipun mungkin saya tidak akan mengalami kekurangan finansial, tapi kalau saya sendirian, hanya di kamar, anak mantu cucu entah kemana, istri mungkin entah kemana, bukankah saya akan berpikir semuanya sia-sia? Jemaat yang saya layani, saudara yang selama ini ngerasa diberkati saya, ternyata di masa tua saya tetap tidak merasa kan apa yang saya tabur, saudara, hilang begitu saja.
ya saya akan sendiri sia-sia. Nah, makanya saya maintain itu. Saya mau buat itu tidak sia-sia di masa tua saya. Ya. Dengan banyak hal. Mumpung otak saya masih bisa jernih, bisa berpikir objektif, masih punya ide-ide yang tajam, saya selalu aplikasikan. Saya nggak pernah matahkan mimpi. Ini saya lagi menjalani sesuatu yang kata istri saya, ngapain sih gitu ya. Tapi saya coba kerjakan. Supaya apa? Supaya mimpi saya nggak patahkan. Saya nggak pernah mau matahkan mimpi saya sendiri. Meskipun untuk merealisasikan mimpi itu kayaknya susah banget. Panjang banget jalannya. Atau mungkin juga hanya sekedar mimpi, tapi paling tidak saya sudah ada di jalan menuju menggapai mimpi itu. Sampai apa tidak itu urusan Tuhan lah. Ya. Tapi saya sudah mulainya dan menikmatinya. Menikmatinya. Ya, mungkin kalau saya ceritakan sudah akan ketawain saya, tapi itu penghiburan, itu sesuatu yang membuat saya sukacita. Ayo kita sama-sama Bapak Ibu, selagi masih muda, ya. Lakukan yang terbaik. Jangan kau fokus pada pekerjaan, pada bisnis, mengejar uang, tapi tidak perhatikan istri, suami, anakmu, cucumu. Sia-sia nantinya. Jangan juga terlalu memperhatikan keluarga, tapi melepaskan tanggung jawab kita untuk menghidupi mereka. Sehingga sepanjang hidup ini kita cuma mengandalkan dari orang lain. Kita mengasihi anak kita, tapi dengan cara kita meminta belas kasihan orang. Anak kita akan melihat kita. Respeknya kepada kita yang senantiasa hidup bergantung pada orang lain mungkin akan hilang nantinya. Ketika nanti mereka berhasil dengan kuat gagahnya sendiri, mereka akan tinggalkan kita. Mereka akan berkata, ya papa selama ini pelihara saya kan karena papa minta-minta, ngemis-ngemis sama kiri kanan. Papa nggak pernah mau kerja. Jadi ayo sama-sama kita lakukan dengan objektif, dengan komprehensif, dengan balance yang baik dalam kehidupan ini. Jadi ayo sama-sama kita belajar dari pengkhotbah, dari Salomo ini kita belajar banyak tentang kebenaran, tentang hidup terutama, sehingga hidup kita bisa tata dengan baik. Kita mungkin tidak bisa sekaya Salomo. Mungkin beberapa saudara bisa, tapi kalau saya bermimpi pun juga nggak mau atau nggak pernah mikir ke sana karena bukan tujuan saya kaya raya. Jadi mungkin saya tidak akan bisa sekaya Salomo. Bukan mungkin lah, pasti saya nggak mungkin bisa seperti Salomo lah. Tapi paling tidak saya belajar di Salomo sehingga hidup saya yang nggak ada apa-apanya secara finansial dibandingkan Salomo, saya bisa maksimalkan di sisi lain yang tidak dia kerjakan ketika dia berkelimpahan uang itu. Supaya nanti ada rebound. Di masa tua Salomo berkata sia-sia, tapi saya nanti di masa tua saya akan berkata, puji Tuhan, aku sudah melakukan semuanya dengan baik di masa mudaku ketika aku kuat. Sekarang aku menikmati masa tuaku dengan bahagia. Istri, anak, mantu, cucu memperhatikanku, menjagaku. Aku menikmati kasih sayang mereka. Hidup gak pernah kekurangan, bahagia. Sampai akhirnya kita dijemput Tuhan. Sehingga masa tua kita bisa senyum terus. Meneteskan air mata bukan karena duka cita, tapi karena bahagia. Nah mulai sekarang, kalau pengen bermimpi di masa tua bahagia, mulailah hari ini mengerjakan bagian kita ketika kita kuat dengan terbaik. Supaya nggak salah kita harus minta hikmat Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, sehingga dengan bantuannya kita bisa menata hidup sampai akhirnya nanti dengan baik. Sehingga kalau dikasih umur Tuhan sampai lanjut, sampai putih rambut, sampai tua renta, kita akan jadi tua renta jompo yang bahagia. Tidak seperti Salomo. Sehingga nggak ada itu kata-kata sia-sia keluar dari mulut kita. Anak-anak kita tidak pernah mendengar, cucu-cucu kita tidak pernah mendengar kita berkata, masa tua opa sia-sia. Nggak, mereka akan terus mendengar kata-kata, opa bahagia bisa tua bersama kalian. Terima kasih ya. Jadi ketika kita nanti selesai di bumi, anak, mantu, cucu kita, kesannya terhadap kita, kesan yang indah. Kesan punya papa, kesan punya opa, oma, mama,
yang benar-benar hidupnya bahagia. Sehingga itu bisa mereka transfer dalam diri mereka, sehingga keluarga, generasi di bawah kita, anak, mantu, cucu, bangsa kita, semuanya akan jadi orang-orang yang bahagia di putih rambutnya. Saya rasa itu saja rema yang saya dapatkan dari Pengkhotbah 12, pasal terakhir dari kitab Pengkhotbah ini. Saya berdoa sungguh setiap saudara bisa bahagia di masa tua. Berarti minggu depan kita akan masuk di kitab yang baru, Amsal kalau tidak salah, dan kita akan dalami apa saja yang ditulis oleh Amsal ini. Semoga saudara diberkati di malam minggu ini. Jangan lupa besok beribadah. Kita ada 2 kali sesi ibadah, yakni pagi jam 6 di channel YouTube JKI The Way BSD ini, ibadah online jam 6, dan ibadah onsite. Onsite itu kalau Bapak Ibu mau datang ke gereja, maka pintu gereja terbuka bagi siapa saja buat saudara mau beribadah. Jam 11 saya akan berkhotbah masih di ibadah pagi online jam 6 itu tentang seri eksposisi kitab 1 hari penciptaan. Dan juga di jam 11 saya masih menggali dari Yohanes pasal 17 berkaitan dengan doktrin Tritunggal. Jadi yuk belajar bersama saya. Kalau saudara diberkati, tolong di-share program ini ya, setiap program yang di-upload oleh JKI Due pelayanan digital ini kepada banyak orang, sehingga banyak orang semakin mengenal pelayanan kami. Juga bisa didukung lewat doa kalau kau diberkati sungguh, supaya kami terus amanah, kami keluarga besar atau para pelayan di JKI Due terus semangat dalam melayani Tuhan. Dan kalau ada hati untuk memberkati lewat dana, ada nomor rekening, ada nomor barcode rekening kami, di mana Bapak Ibu kalau menabur maka akan masuk ke nomor rekening pelayanan digital ini, dan kami akan gunakan untuk mengembangkan pelayanan ini ke depannya lebih baik lagi, sehingga semakin banyak program yang bagus yang kami buat dan bisa menjangkau banyak orang yang belum kenal Tuhan, atau menjangkau lebih banyak orang Kristen yang masih suam-suam kuku, sehingga mereka tahu kebenaran. Dan ini bisa terjadi kalau kita bekerja sama. Kami JKI The Way mengerjakan bagian kami, Bapak Ibu bisa mendukung lewat doa, lewat dana, dan juga lewat bantuannya, memarketingin dengan menyebarluaskan program ini kepada banyak orang lainnya. Yuk, kita bergandengan tangan, bekerja sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan Pengkhotbah pasal 12, dan kami rindu di masa tua kami menikmati masa tua yang bahagia. Tidak seperti sang pengkhotbah yang mengatakan sia-sia, semuanya sia-sia. Maka tolong kami agar bisa belajar banyak dari pengkhotbah ini, sehingga Roh Kudus bisa menuntun kami, mengguidance kami, menakodai kami, sehingga kami bisa melewati hidup yang masih diberikan Tuhan kekuatan ini dengan baik, mengerjakannya dengan baik, dengan presisi, sehingga apa yang kami tabur hari ini bisa kami tuai di masa tua nanti, yang membuat kami bisa bahagia, merasakan kebahagiaan di putih rambut. Terima kasih, berkati semua yang sudah bersama dengan kami, berkati terlebih yang sudah memberkati pelayanan kami lewat doa mereka, lewat dana mereka. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Terpujilah nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan akhiri. Sampai jumpa di tadarusan minggu depan. Dan besok jangan lupa beribadah bersama kami. Ada 2 kali ibadah sekali lagi. Jam 6 di channel YouTube JKI The Way BSD ini. Dan juga jam 11 baik di channel ini live streaming maupun ada ibadah on-site-nya. Ibadah di mana Bapak Ibu bisa datang ke gereja. Ingat, gereja kami ada di apartemen Tripark BSD, dan jam 11 itu terbuka bagi siapa saja. Saudara nggak akan dipaksa untuk jadi jemaat. Saudara mau datang melihat, mengamati, silahkan. Ya. Kemudian besoknya mau datang lagi dan mau berjemaat, monggo. Atau saudara hanya mau berkunjung saja, berkenalan dengan kami, silahkan. Ya. Kami bersyukur dan kami pasti akan menyambut saudara dengan tangan terbuka. Sampai jumpa dan God bless you. Haleluya.